Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Senin 11 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan 5 Desember 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan tafsir suratil Masad Al-Lahab, yang mana pada kesempatan hari ini kita telah masuk kepada ayat yang kedua. Ada yang mau tasmi'? Ta'al huna tasmi' ma'a mikrofon huna. Kullu wahid yusami' huna. Hasan saut. Tasmi' dari ayat yang kedua dan ayat yang pertama sesuai dengan qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة حفص والكسائي ويعقوب وأبي عمر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Qira'ah Warsh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Qira'ah Kisai. Ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim fil ayah ats-tsaniyah fi qira'ah Hafs an Asim ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Qira'ah yang saya baca ini adalah qira'ah Hafs dan juga Ya'qub Al-Hadrami dan juga Abu Amr. Maka di sini ma'agna adalah majaiz munfasil yang menurut Hafs dibaca boleh lebih dari 2, 4 sampai 5. Dan selain dari qiraah Hafs seperti Al-Kisai dibaca sebagian dengan 2 harokat. Adapun di qiraah Warsh ma'agna, maka ma bertemu dengan hamzah majaiz munfasil bagi Warsh adalah al-isbah, maka dibaca ma'agna. Dan permasalahan yang kedua, agna dibaca dengan taklil ma'agna. Dan berbeda juga qiraah Al-Kisai. Maka Al-Kisai dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Adapun dari segi majaiz munfasil, Al-Kisai berpendapat 2 juga boleh. Maka mereka membaca ma'agne anhu maluhu wa ma kasab. Maka inilah 3 qiraah dari 5 qurra. Di dalam ayat yang pertama semuanya sama dari 5 qurra kecuali 1 Al-Warsh. Dalam ucapan Allah yada abi, yang mana di sini majaiz munfasil, semua jumhur mengatakan boleh 2 dan paling panjang 4 sampai 5. Adapun
Qiraah Wars al-isbah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka ini qiraah Wars an-Nafi' di ayat yang pertama. Adapun jumhur boleh membaca 2, 4 ataupun 5 pada majaiz munfasil. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Adapun di ayat yang kedua dari 5 qurra berbeda menjadi 3 pendapat. Dari 5 qurra di pendapat yang pertama Hafiz, Yaqub al-Hadrami dan Abu Amr bacaannya sama seperti yang antum hafal di Hafiz an Asim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini 3 qurra. Abu Amr, Yaqub al-Hadrami beserta Hafiz an Asim. Kemudian berkesendirian Al-Kisai dengan Al-Imalah Al-Kubra, maka mereka membaca dengan takhfif pada majaiz. Ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Adapun Warsh, maka dia di sini berbeda dengan 4 qurra. Pertama, majaiz munfasil al-isba' dibaca dengan kenyang, dan juga di sini ada at-taqlil pada ismun maksud, maka dibaca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Adapun dari segi ilmu tajwid, maka hukum ma aghna majaiz munfasil dan aghna sesuai qiraah al-Kisai, maka gha sakinah. Kesempatan di sini kita jelaskan dari segi makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka ghawiru al ma aghna, maka makhraj gha barakallahu fikum dia adalah makhraj dari al-halq. Maka gha ghi hu al takhruju al-ghain min adnal halq. Makna adna ay aqrabuhu lil fam, yang mendekati kepada mulut, maka itulah makhraj gha. Dan sebelahnya apa? Kha, kha khi khu akh gha ghi hu al. Maka ini makhraj gha dan di sebelahnya kha. Adapun dari sifat gha, dia adalah rokhawah, dan ini yang paling dominan. Dan makna sifat rokhawah adalah jarayan as-saut, bukan nafas tetapi as-saut, suara. Maka di sini ma'al, di saat kita sukunkan gha, sifatnya rokhawah, maknanya jarayan as-saut. Meskipun kita tutup dengan sukun, maka masih ada suara yang keluar. Dan ini menandakan bahwa makhraj ini makhraj yang tidak kuat. Dan sifat rokhawah di sini jelasnya adalah, kita ulang lagi, gha disukunkan, gha ghiru al. Di saat kita mensukunkan masih keluar al, ghawiru al, dan kita tasdidkan bagho, masih ada ghaw. Maka ini sifat rokhawah. Maka dari sifat rokhawah di sini, jika kita membaca Al-Quran, huruf-huruf yang mempunyai sifat rokhawah dibiarkan suaranya keluar, jangan dipaksakan dan jangan dimakan. Maka di sini contohnya al, biarkan mengalir sehingga ada beberapa detik waktu diberikan haknya. Bukan dia mat tabi'i 2 harokat, dan bukan dia huruf gunnah seperti nun, minna atau mim, mimma.
musyaddadah, tetapi dia adalah haknya untuk mengeluarkan suara. Maka kita baca di sini ma'agna, ada keluar. Maka yang salah adalah dibaca dengan cepat. Ma'agna, ini jelas salah. Agna, kenapa cepat-cepat padahal wa-nya di sini ada rukhawah. Maka yang benar bacaannya ma'agna. Meskipun dia qiraah Hafiz ma'agna atau qiraah Al-Kisai ma'agni, tetap wa-nya sukun. Ma'agni, ataupun qiraah Warsh ma'agna, agna, tetap wa-nya ada panjang sedikit. Maka inilah dari sifat ar-rakhawah yang dominan pada gha. Ma'agna, maka na di sini matabi'i anhu, maluhu matabi'i juga, dan luhu hu di sini maksilah qasirah. Wa ma kasaba, matabi'i ma kasaba. Dan jika sukun di ba disukunkan maka qalqalah. Wa ma kasab. Maka kalian di sini jangan mementingkan qiraah, tahu qiraah Hafs an Asim, tahu qiraah Kisai, ba-nya qalqalah saja tidak becus. Membaca ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada qalqalahnya kasab, jelas nol besar salah. Masuk kepada qiraah tetapi ba qalqalah saja tidak paham. Adapun anhu, maka di sini kesempatan nun sakinah anhu, maka kita masukkan juga makharijul huruf. Kesempatan ada yang sukun, masukkan kepada makharijul huruf dan sifatul huruf untuk menambah wawasan. Meskipun tidak semuanya huruf kita bahas. Kalau kita bahas satu-satu tiap huruf, kapan selesai dari tafsir Al-Masad? Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Anhu, kesempatan nun sakinah. Maka huruf nun, makharijul hurufnya yakhruju min tarfil lisan, di ujung lisan. Ma'a ma yuhadihi min lithatil asnan al-ulya. Mana asnan al-ulya? 2 yang di atas ini. Maka di sini ada gusi di belakang. Nah itulah menempel atroful lisan, ujung lisan kita dengan al-lithah athanaya al-ulya, dengan daging gusi dari gigi seri 2 yang besar. Kita coba naninu an, naninu an, anhu, anhu. Maka di sini makhraj nun, naninu an, anhu. Adapun dari sifatnya, dia sifatnya adalah jahr. Apa sifatul jahr? Sifatul jahr adalah muni'a jarayanin nafas indan nutq. Maka sifatul jahr sifat yang sangat keras, di mana nafas kita di saat mentasdidkan huruf dari huruful jahr ini tidak boleh ada nafas yang keluar lagi. Maka inilah dari sifat al-jahr. Dan ini menunjukkan kuatnya iktimad al-makhraj kepada huruf ini. Maka di sini kita coba nun, naninu an, tidak ada seperti gha tadi ghagiru al, ada suara yang masih keluar, ghagiru al. Namun di sini nun sifatul jahr, naninu an, naninu an, anhu, anhu. Maka boleh di sini dia cepat
tidak seperti rokhawah tapi an, maka anhu dibaca dengan cepat karena tidak ada suara yang keluar. Dan lawannya adalah al-hams. Lawan dari al-jahr adalah al-hams. Al-hams maknanya adalah sifat yang mana makhrajnya itu lemah sehingga jarayani nafas ma'al harf, setelah disukunkan pun tetap mengalir. Dan huruful hams di sini seperti sering kita ulang ucapan Al-Jazari, fahathahu sahsun sakat. Kita ambil 3 huruf belakang saja, sakata. Maka contohnya sin dari huruf hams kita sukunkan, sa si su as, masih ada bocor as, masih ada udara yang keluar. As, kakiku ak, kakiku ak, tak tatitu at. Maka telah kita lewati ta seperti di ucapan awal ayat tabat, tabat. Maka di sini ta ada kebocoran. Adapun tadi nun, dia adalah sifatul jahr, lawannya dari sifat al-hams, yang mana tidak boleh bocor. Naninu an, tidak an, tidak, tapi an. Maka oleh sebab itu anhu dibaca dengan cepat. Ma'aghna anhu, ma'aghna anhu. Berbeda dengan ma'al, ada keluar udara. Ma'aghna anhu. Maka inilah dari sifat nun. Adapun dari segi i'rab, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma di sini ma harfun nafi,